Pemirsa, setelah sekian lama tidak tersentuh, gudang tempat pengoplosan LPG tabung 3 kilogram bersubsidi di Banjargria Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati Gianyar, akhirnya digerebek petugas Ditipiter Bareskrim Polri. Dalam tindakan tegas, aparat ini menyita ribuan tabung gas LPG 3 kilogram, 12 kilogram, dan 50 kilogram, serta menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Beginilah gudang pengoplosan LPG tabung 3 kg yang digerebek petugas di Ditipiter Bareskrim Polri. Aksi pengoplosan LPG 3 kg ke LPG tabung 12 kg dan 50 kg ini terbilang lihai dengan keuntungan mencapai miliaran rupiah dan terbesar di Bali. Ditipiter Bareskrim Brigjen Polisi Nunung Syaifuddin mengungkapkan, pengungkapan berawal dari informasi penyalahgunaan LPG tabung 3 kg bersubsidi di wilayah Provinsi Bali. Tim Mabes Polri akhirnya turun tangan melakukan penyelidikan atas penyalahgunaan LPG tabung 3 kg ini. Awalnya mengamankan 8 orang di Banjargria Kutri dan 4 orang di Pesanggaran Denpasar Selatan. Dalam pemeriksaan 12 orang tersebut, akhirnya 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni berinisial GC, BK, MK, dan KS. Modusnya tersangka GC selaku pemilik mengoplos LPG tabung 3 kg yang masih berisi penuh ke LPG tabung gas 12 kg. Aksi GC dibantu tersangka BK dan MS, sedangkan KS berperan sebagai supir dump truck atau pick up. Untuk LPG tabung 12 kg memerlukan 4 LPG tabung 3 kg dan untuk LPG tabung 50 kg memerlukan 18 LPG tabung 3 kg. Hasil pengoplosan ini dijual ke warung-warung atau usaha laundry dengan harga Rp170.000 untuk LPG tabung 12 kg dan Rp670.000 hingga Rp750.000 dengan rata-rata penjualan mencapai Rp650 juta per bulan. Selama 4 bulan beroperasi telah memperoleh keuntungan hingga Rp3,3 miliar. Kebetulan kita jauh datang dari Jakarta ke Pulau Dewata ini untuk menyampaikan hasil ungkap kasus terkait dengan penyalahgunaan liquid petroleum gas atau LPG. Ini kegiatan penegakan hukum terhadap barang-barang bersubsidi ini bukan hanya kita laksanakan di Bali, tetapi di seluruh Indonesia. Ya. Jadi selain LPG, kita juga membuat satgas BBM, dalam hal ini solar subsidi atau Pertalite. Hasil penyidikan dan pemeriksaan tersebut, kita sudah menetapkan status 4 orang tersangka berdasarkan hasil gelar kemarin yang sudah kita laksanakan. Di antaranya adalah GC, BK, MS, dan KS yang saat ini berada di belakang kita. Modus operandi dan peran masing-masing tersangka kami sampaikan bahwa modus operandi yang digunakan oleh pengoplosan adalah dengan cara tersangka GC selaku pemilik membeli atau mendapatkan LPG tabung gas 3 kg subsidi yang masih berisi atau masih penuh dan LPG tabung gas 12 kg serta LPG tabung gas 50 kg yang berada dalam keadaan kosong untuk dilakukan pengoplosan di gudang yang dibantu oleh tersangka BK dan tersangka MS sebagai pengoplos serta dibantu oleh tersangka KS sebagai supir dump truck atau pickup. Seperti pesan dari Bapak Presiden dan juga beberapa kali Bapak Menteri SDM menyampaikan juga, setiap rupiah subsidi itu harus sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Jadi ini bagian dari hal-hal tersebut, kita menyampaikan, kita memastikan kembali kalau subsidi tersebut harus diterima oleh masyarakat yang benar-benar menerimanya. Oleh karena itu, tindakan upaya-upaya ini merupakan salah satu upaya yang sangat-sangat kami apresiasi sekali, Pak, dalam menjaga struktur keuangan, juga menjaga agar masyarakat dapat benar-benar menerima sesuai haknya. Sebanyak 1.616 buah LPG tabung 3 kg, 123 buah LPG tabung 12 kg, 480 buah tabung
50 kg 120 buah pipa besi sebagai alat suntik, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4, timbangan digital, buku pencatatan alat pencabut segel disita sebagai barang bukti. Para tersangka dijerat pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diancam pidana 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Raiswantara, Bali TV.